Oke, kita mulai aja di teori dan metode perancangan bangunan di pertemuan kedua. Seperti yang saya ungkap kemarin, untuk materi secara umum, materi secara lebih lengkap silahkan kalian cek di channel YouTube karena bahasanya cukup mendalam, kaitannya dengan programming, kaitannya apa itu programming dengan yang biasa dilakukan oleh teman-teman kita di jurusan komputer, kait dengan pembuatan program, apakah pakai Python atau JavaScript dan segala macam, itu kaitan dengan programming. Karena secara definisi sebenarnya programming adalah sebuah aksi atau proses penulisan sebuah program komputer. Lalu apa kaitannya dengan arsitektur? Itu yang jadi lebih menarik lagi, karena di arsitektur programming adalah sebuah sistem processing informasi, memproses informasi seperti yang kalian lakukan dengan pendataan aktivitas. Itu sebenarnya kalian mengumpulkan informasi. Setelah mengumpulkan informasi, dilakukan akumulasi yang dikumpulkan, kemudian dikategorisasikan dan diklasifikasikan. Pengkategorisasiannya seperti aktivitasnya apa aja, kemudian siapa yang melakukan, kemudian diklasifikasikan mana ya, seperti tadi ada di kelompok saya ada yang aktivitas publik dilakukan oleh orang lebih luas, aktivitas private yang sangat terbatas, aktivitas service dan segala macam. Ini yang akan mempengaruhi bagaimana proses penentuan atau sikap decision making prosesnya. Kemudian tahapan selanjutnya ketika informasi itu diklasifikasikan, informasi itu dikategorisasikan, kemudian apa efeknya, apa keputusan desain apa yang akan dilakukan, itu yang dilakukan dalam architectural programming. Sehingga kalau di arsitektur ada tahapan seperti identifikasi itu aktivitas, sehingga perlu requirement itu perlu tadi perabot yang seperti apa, idealnya ruangnya seperti apa, seperti tadi di PA2 tugas kedua, sirkulasinya butuhnya seperti apa. Kemudian kita akan teori ini panjang ya kalau bicara tentang ruang, data arsitektur seperti apa yang akan mempengaruhi proses desainnya. Kemudian akan lanjut seperti itu. Di buku ini kemarin juga saya upload di Google Drive, Problem Seeking karyanya William Pena dan Stephen Parkhouse, ini bicara tentang programming ini sebenarnya tahapan sebelum kalian bisa melakukan perancangan. Jadi perencanaan dan perancangan, kalian akan merencanakan. Rencana itu ya kumpulan dari data, kemudian kalian ingin memutuskan permasalahan ini. Kita akan bicara tentang masalah desain. Masalah desain seperti apa yang akan diselesaikan dalam desain tersebut. Jadi perencanaan lebih pencarian permasalahan, kemudian desain lebih kepada penyelesaian permasalahan tersebut. Kalau di perencanaan lebih kepada analisis, proses analisis, itu kenapa di teori dan metode perancangan kita bicara lebih banyak di sini. Sedangkan di perancangan arsitektur kita bicara tentang desain, sintesis, keputusannya. Ini buku yang tadi berisi tentang ini ada 5 tahapan, bisa dikatakan atau 5 indikator dari goal, type, concept, need, dan problem. Silakan kalian baca atau melihat YouTube itu penjelasannya lebih lanjut, karena saya akan mempersingkat saja, fokus di penjelasan tugas 2. Di tugas 2 teori dan metode perancangan, kalian akan merumuskan secara sederhana masalah perancangan dari pengamatan di PA2 tadi,
kalian akan memunculkan masalah perancangan yang akan diselesaikan di ruang singgah personal di PA2, karena ada ruang singgah personal. Di sini kalian akan merumuskan sebenarnya masalah perancangannya apa. Kalau kita lihat di RPS, rumusan masalah, mahasiswa diminta untuk membuat rumusan rancangan berdasarkan fakta satu aktivitas dari seorang mahasiswa. Kaitannya di data tadi. Rumusan masalah dari satu aktivitas spesifik tersebut harus diusulkan untuk diselesaikan dalam proses desainnya di PA2. Di sini kalian mencoba membongkar, mencari masalahnya, mencari rumusannya, mencari standarnya, mencari apa ya, ukuran perabot yang diperlukan dan segala macam. Jadi teorinya di teori dan metode, gambarnya di rancangan aspeknya seperti itu. Jadi ada yang berinti. Contoh kasusnya ini sebuah sayembara desain yang cukup menarik kok buat saya, baru dan masih terbuka. Kalau mau ada yang mau ikut silahkan. Ini sayembara internasional, portable reading room, membaca di sebuah ruang yang portable, bisa membaca tapi portable. Kaitannya dengan tema jadi sesuai. Latar belakangnya adalah perkembangan device yang semakin maju. Tapi pada saat bersamaan kebutuhan terhadap buku secara fisik masih saja kuat. Research has shown that readers printed books absorb and remember more information. Ada kecenderungan bahwa buku fisik itu masih diminati. Dan yang menarik, ini kebetulan ada data dari teman yang memang melakukan pencetakan atau penerbitan buku. Kalau kalian pernah dengar Omah Library, itu di 2 tahun pandemi justru datanya pembelian bukunya meningkat. Dan itu menarik. Kemudian di latar belakang bahkan dari seorang anak kecil itu juga ada benefit tertentu ketika dia merancang atau membaca physical book. Ini latar belakangnya. Kemudian usulan atau tor yang harus diselesaikan dalam perancangan sayembara ini adalah membuat sebuah ruang membaca yang fungsional dan intimate meditatif space. Juga intim, meditasi juga ada unsur yang lebih personal, sebuah ruang yang intim dan terkait dengan aktivitas membaca yang lebih kepada aktivitas refleksi. Tapi pada saat bersamaan juga tetap fungsional. Oke, contoh membaca kan sama aja Pak. Kita lihat contohnya dengan e-book reader. Ada Kindle, ada segala macam modelnya gitu. Dari yang harga 2 juta sampai harga 15 juta juga ada gitu. Buku yang ditampung bisa ribuan. Kindle kalau nggak salah bisa, yang paling rendah pun bisa sekitar 8.000 buku. Cara membacanya berbeda dengan cara membaca tapi bookable. Buku yang menemani sambil ngopi, sambil relaksasi. Posisi membacanya juga berbeda. Kebutuhan membacanya juga berbeda. Atau membaca yang kaitannya dengan perpustakaan.
perpustakaan tidak hanya membaca buku seperti ini, tapi kalau kalian perhatikan lebih lanjut dan silakan dibongkar ini membaca di library lewat Google Image. Di bagian sebelahnya biasanya ada space untuk meletakkan laptop. Jadi membaca buku fisik, tapi juga bisa beraktivitas atau merekamnya di laptop. Atau kembali lagi ke ide dasarnya tadi. Ide dasarnya tadi yang kaitannya dengan si manusianya itu si anak kecil. Anak kecil diminta untuk umur 1 sampai 3, bahkan umur 0 3 bulan itu sudah dibiasakan ketika aktivitas tumi-tumi istilahnya kan itu bisa dilakukan sambil membaca. Dari keempat contoh ini kita sudah bisa melihat bahwa aktivitas membaca kalau dikaitkan dengan cara membaca, dikaitkan dengan person dan usianya, itu punya perancangan yang berbeda terkait dengan fasilitas, terkait dengan postur tubuh, terkait dengan ruang gerak dan sebagainya, itu sangat berbeda. Jadi sayembara ini juga sayembara yang cukup unik gitu. Membaca itu sekarang kan membaca hal yang cukup jarang dilakukan, tapi kalau coba lebih dalam melihatnya jadi jauh berbeda. Kembali ke tugas 2 dari teori dan metode perancangan, silakan kita rumuskan berdasarkan identifikasi yang sudah kalian dilakukan di PA2 tadi. Jadi di sini coba dirumuskan. Kalau tadi di PA2 lebih coba menghitung atau mencoba melihat efektivitas uangnya seperti apa, sirkulasi dan sebagainya. Di sini coba dirumuskan. Sebenarnya ruang singgah personal kalau kaitannya dengan tugas yang tadi itu mau dikaitkan, apa yang bisa diangkat menjadi sebuah permasalahan bisa. Silakan lakukan di teori dan metode. Untuk teman-teman yang tidak melakukan PA2, silakan disesuaikan dengan studionya masing-masing permasalahan bisa. Karena ini mayoritas PA2 ya, penjelasannya lebih fokus ke PA2. Tapi untuk teman-teman atau rekan-rekan mahasiswa yang PA-nya sudah di atas, silakan disesuaikan rumusan mereka. Gitu? Ya? Ada lagi? Cukup kan? Karena jam 12 gula darah mulai turun, jatahnya asupan makanan apalagi yang bersarapan. Oke, thank you. Kalau